Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi pertanian akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang industri perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia dengan NPM 2075559. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Dian Yulianti dengan NPM 2075543 dan rekan saya yang terakhir yaitu. Perkenalkan, saya Wayan Rama dengan NPM 2075563. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai industri perkebunan kelapa sawit, yaitu pada perkembangan harga minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2022. Kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam genus Elais dan ordo Arecacea. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit. Elais guineensis adalah sumber utama minyak kelapa sawit, dan yang kedua adalah kelapa sawit Amerika dengan nama latin Elais aloe vera. Adalah tanaman asli Amerika Serikat dan tengah tropis. Tanaman ini digunakan secara lokal untuk produksi minyak. Kelapa sawit menurut PSAK 16 merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam aset tetap. Hal ini disebabkan karena kelapa sawit didepresiasi setiap tahun dan diturunkan nilainya. Dalam PSAK nomor 16 mengungkapkan bahwa kelapa sawit dapat diakui sebagai aset tetap jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua yaitu biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam perkembangannya, kelapa sawit hampir setiap tahun mengalami perubahan, baik dari segi harga, segi fungsi, dan juga dari segi jumlah hasil. Perlu diketahui bahwasanya kelapa sawit merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat produksi minyak sawit mentah atau CPO di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 46,88 juta ton atau turun sebesar 0,31% dari capaian tahun 2020 yang sebesar 47,03 juta ton. Penurunan ini terjadi karena adanya gangguan cuaca, keterbatasan pupuk, dan kelangkaan tenaga kerja. Pada tahun 2022, GAPKI mencatat total produksi minyak kelapa sawit dalam negeri pada Januari 2022 sebesar 4,22 juta ton. Namun awal tahun 2022, meskipun dalam data di atas adanya penurunan dari segi produksi, akan tetapi pada tahun ini kelapa sawit mengalami kenaikan persentase dari segi harga. Harga jual minyak kelapa sawit atau CPO di Indonesia kembali mengalami kenaikan di awal tahun 2022. Harga ini naik sebesar 7,22% dibandingkan harga pada akhir tahun 2021 yang berada di level MYR 4.697 per metrik ton. Kenaikan harga CPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah menurunnya suplai atau pasokan CPO. Hal ini terjadi lantaran curah hujan yang tinggi di Indonesia, dan juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di perkebunan sawit akibat pandemi. Alhasil, produktivitas CPO mengalami penurunan, ditambah lagi terjadi peningkatan minyak mentah secara global yang berdampak kepada peningkatan harga barang bakar. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wayan Rama. Melihat perkembangan minyak kelapa sawit maupun suplai dari CPO itu sendiri, di mana di masa yang akan datang akan banyak penyebab yang akan membuat harga, produktivitas maupun jumlah suplai kelapa sawit akan berubah, di mana kita tidak tahu bagaimana arah perubahan dan bagaimana prospek kelapa sawit di waktu dan masa yang akan datang. Akan tetapi, karena minyak kelapa sawit merupakan salah satu kebutuhan masyarakat luas, sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, maka prospek cemerlanglah yang diharapkan. Produk yang dihasilkan dan lain-lain, tentunya yang dapat memulihkan atau menimbulkan balance sheet di tengah-tengah turunnya sektor perekonomian di negara Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya kenaikan harga kelapa sawit dari tahun sebelumnya, diharapkan pemerintah dapat terus mengoptimalkan harga minyak kelapa sawit setiap tahunnya. Di mana dengan adanya kenaikan harga minyak kelapa sawit,
akan memberikan dampak yang besar bagi petani sawit maupun pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dan terima kasih. Ya, baiklah teman-teman. Jadi kesimpulan daripada diskusi kami di dalam materi ini adalah bahwasanya kelapa sawit ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Jika tidak perkembangan daripada kelapa sawit ini, maka dari tahun ke tahun kelapa sawit akan mengalami perubahan, entah itu maksimal naik ataupun minimal menurun. Dengan adanya perubahan daripada produksi atau suplai kelapa sawit ini, ke depannya akan dapat menyebabkan perubahan harga juga. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suplai kelapa sawit. Ketika kelapa sawit ada, maka harga biasanya akan menurun. Ketika tidak ada kelapa sawit, maka harga akan menaik. Akibat tidak ada kelapa sawit, suplai tidak ada, harga menaik, dan harga minyak kelapa sawit pun menaik, maka masyarakat akan mengalami krisis. Mungkin itu sedikit kesimpulan daripada pembahasan kami dalam materi ini. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudari Siska Aulia. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan tentang industri perkembangan kelapa sawit. Mohon maaf apabila presentasinya ada beberapa kesalahan, dan saya memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.